Perkenalkan, nama saya Rudolf Tangku Bolon AMD VAR, peserta pelatihan dasar golongan 2, Angkatan 20 Kelompok 2 tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Baiklah, yang pertama mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, serta memiliki etika profesi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu serta diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai atau NIP secara nasional. Yang kedua, PPPK atau P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K ini diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Adapun fungsi dan peran ASN, yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tugasnya yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hak PNS. PNS memperoleh hak yaitu berupa gaji, cuti, tunjangan, pengembangan kompetensi, perlindungan seperti jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, kemudian bantuan hukum, serta jaminan hari pensiun dan hari tua. Sementara P3K memiliki hak yang sama, kecuali hak jaminan pensiun dan hari tua. Selain hak, ASN juga memiliki kewajiban, yaitu suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh ASN. Di antaranya yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menyimpan rahasia jabatan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada kode etik dan kode perilaku ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN itu sendiri. Di antaranya yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, yang kedua melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adanya sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang ASN tersebut. Manfaat adanya sistem merit yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah dapat mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Adapun jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan yaitu dalam pangkat dan jabatan, pengembangan karir, dalam mutasi pegawai, dan juga dalam penilaian kerja pegawai. Selanjutnya adalah materi Smart ASN, yaitu antara lain literasi digital. Literasi digital merupakan kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kompetensinya antara lain digital skills, yaitu kecakapan menggunakan media digital,
kemudian digital culture, yaitu budaya menggunakan media digital. Kemudian ada digital ethics, yaitu etis menggunakan media digital. Dan yang terakhir yaitu digital safety, yang merupakan keamanan dalam menggunakan media digital. ASN yang tidak memahami literasi digital tidak akan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dirinya tidak akan mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan cyberbullying, ujaran kebencian, pencemaran nama baik ataupun provokasi di ruang digital. Juga tidak akan mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital, serta tidak akan mampu membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Konten-konten negatif dalam perkembangan dunia digital diantara lain adalah hoax, cyberbullying, dan yang terakhir adalah hate speech. Demikian pemaparan saya tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih.